Gosip tentang kamu, inilah yang selalu mereka bicarakan di belakangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini gosip tentang kamu teman-teman. Ternyata inilah yang selalu mereka bicarakan di belakangmu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Page of Cups ya, ataupun Kesatria Cangkir teman-teman. Kesatria Cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan dari seseorang yang aku maksud, teman-teman, selalu membicarakan kamu ya dari belakang nih. Oke, banyak gosip ya, banyak cerita buruk dan banyak juga cerita baik ya, meskipun terlihat lebih kecenderungan cerita-cerita buruk terhadap kehidupanmu teman-teman ya. Itu biasa sih sebenarnya, karena biasanya orang-orang yang selalu menceritakan hal-hal buruk di dalam kehidupan kamu, dia orang yang selama ini membenci kehidupan kamu teman-teman, orang yang selama ini iri dan dengki terhadap kehidupan kamu, dan sebenarnya mereka tidak mampu bersaing dengan kamu, sehingga membuat sebuah propaganda, sehingga membuat sebuah opini-opini yang selalu negatif tentang kehidupan kamu teman-teman. Nah, lalu apa yang selalu mereka bicarakan di belakang kamu teman-teman ya? Lalu apa gosip tentang kamu ya? Kalau gosipnya pasti gosip yang positif dan negatif ya. Oke, kita akan melihat terlebih dahulu gosip yang negatif ya teman-teman. Oke, aku punya Nine of Cups. Gosip yang negatif tentang kamu, melihat kondisi kehidupan kamu yang seharusnya memang harus membuat kamu selalu bersyukur dan mensyukuri terhadap segala hal apapun yang memang sudah Tuhan berikan kepada kamu ya teman-teman. Karena kalau melihat dari kartu kedua ini, secara visualisasi kehidupan kamu jauh lebih baik dari kondisi ekonomi, kehidupan sosial, materi, dari orang-orang yang selalu menceritakan hal-hal buruk terhadap kehidupanmu teman-teman. Gitu. Kebanyakan seperti itu ya. Susah juga salah diceritakan teman-teman ya, dihina. Senang juga dipitnah ya. Susah dihina, senang dipitnah. Nah ini, nah fitnah-fitnah apa yang mungkin selalu mereka lakukan terhadap kehidupan kamu? Gosip apa yang selalu mereka bicarakan di belakang kamu teman-teman? Mungkin salah satu hal yang mereka selalu lakukan terhadap kehidupan kamu adalah terkait dengan sumber kekayaan penghasilan yang kamu dapatkan teman-teman. Ini menjadi sebuah pemicu utama, sebuah kecurigaan, ataupun sebuah tuduhan dan gosip-gosip yang cukup menyakitkan ketika kamu mendengarnya. Apa? Ya, kamu dituduh kekayaan yang kamu dapatkan ini, yang kamu peroleh tersebut, teman-teman, dari hal-hal yang gak benar. Itu terus pandangan buruk dari orang-orang yang sebenarnya memang iri. Mereka tidak bisa bersaing. Melihat mungkin kehidupan kamu, ya kalau dikatakan mungkin bekerja, ya sama mereka bekerja. Gitu ya. Ketika mungkin kamu memiliki bisnis, ya mereka memiliki bisnis, anggapan mereka seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Usaha apapun, ketika mungkin ya kamu dan mereka sama-sama memiliki usaha A nih, contoh di usaha A ya. Belum tentu jalan keresahannya itu sama teman-teman, belum tentu. Ya, karena memang jalan keresahan itu sudah masing-masing gitu sih. Contoh kamu yang memulai terlebih dahulu,
ataupun mereka yang memulai terlebih dahulu, kemudian kamu mungkin ikut-ikutan, ataupun mereka yang ikut-ikutan. Ya belum tentu sama juga teman-teman. Ya walaupun sama persis usahanya, bisnisnya, belum tentu sama rezekinya. Nah itu, jadi kemungkinan kamu yang lebih beruntung, ataupun kamu yang selalu beruntung, teman-teman. Jadi anggapan-anggapan diri mereka ini ya, kamu mempunyai apa ya, mungkin contoh ya pesugihan, ya pelaris ya teman-teman, untuk melariskan usaha bisnis, pemikat dan lain sebagainya. Ya pokoknya hal-hal yang sifatnya intrik-intrik ya teman-teman, sifatnya magic, mistis ya. Itu yang selalu mereka pikirkan. Ataupun ketika kamu tidak memiliki usaha ini ya, ini yang mungkin sangat membuat mereka akan semakin curiga, ataupun akan membuat mereka semakin apa ya teman-teman ya, terus ingin mencari sebuah kesalahan-kesalahan nih, ataupun perbuatan apa, hal apa yang kamu lakukan sehingga mungkin kehidupan kamu itu bisa lebih baik daripada mereka. Kalau dikatakan kaya ya kaya, rezekinya berlimpah ya seperti itu teman-teman ya. Yang paling terpenting saat ini adalah kamu selalu mensyukuri aja sih, itu dia ya. Nah yang terlihat sebenarnya dari kartu ini ya, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu menghadapi orang-orang seperti ini? Tidak ada teman-teman, tidak ada yang harus kamu lakukan, tidak ada yang harus kamu buktikan kepada mereka, karena pandangan orang yang sudah benci, iri dan dengki terhadap kehidupan kamu teman-teman, mereka nggak bakal percaya gitu sih. Apa yang ingin kamu ucapkan, apa yang ingin kamu ungkapkan, yang kamu ingin utarakan kepada mereka teman-teman ya. Dan pasti mereka akan terus menerus ya membuat sebuah propaganda, citra-citra buruk ya terhadap kehidupan kamu teman-teman. Itu kalau orang yang sudah benci ya, orang yang sudah iri dengki terhadap kehidupan kamu. Nah kemudian hal-hal baik juga, positif juga banyak ya teman-teman yang kamu dengar gitu sih. Apa ya, mungkin orang-orang yang selalu apa ya, ya support lah selama ini ya teman-teman, karena mungkin hanya beberapa orang, segelintir orang yang memahami, mengetahui sumber penghasilan kamu dari mana ya. Dan mungkin juga kamu orang yang nggak terlalu terbuka ya, dan mungkin ketika ada orang yang memang benar-benar kamu percaya ya, mungkin kamu beritahu ternyata oh kamu punya bisnis ini, kamu memiliki bisnis itu teman-teman. Jadi memang nggak harus sih kamu memberitahukan bisnis dan usaha kamu kepada orang lain juga, tetap salah juga teman-teman. Kenapa? Ya dianggap kamu terlalu sombong nantinya ya, tetap salah ya. Susah dihina, senang dipitnah, seperti itu. Dan kemudian terlalu pamer juga dianggap sombong. Jadi memang di dalam kehidupan bersosial ini, kalau pandangan orang itu sudah buruk, ya pasti akan tetap buruk ya teman-teman. Ya mau bagaimanapun deh ceritanya. Nah oke, nah ini mungkin ya hal yang harus kamu lakukan sebenarnya sih, kamu harus berusaha untuk selalu mengikuti intuisi kamu juga ya. Ikuti intuisi kamu aja teman-teman, jangan terlalu apa ya, menghiraukan lah juga, walaupun banyak orang-orang yang menceritakan hal buruk terhadap hidupmu ya. Lagian juga gak berpengaruh banget ya sebenarnya, ya hanya saja mungkin sedikit risih ya teman-teman, karena mungkin banyak-banyak fitnah yang membuat kamu tuh ngerasa ya menyesali lah ya kenapa mereka berbuat seperti itu, karena melihat dari selama ini perjuangan, pengorbanan, kerja keras, dan kemudian doa-doa kamu itu juga nggak main-main ya, seperti itu. Oke, dan kemudian ikuti intuisi ya, jaga jarak itu juga penting sih sebenarnya. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Two of Pentacles ya, ataupun dua koin. Dua koin muncul hadir teman-teman untuk energi kartu ke-6. Jadi dari kartu ke-6 ini teman-teman, yang aku lihat memang ya ini seperti apa ya teman-teman ya, meskipun terkadang hal baik ya yang kamu lakukan tetap juga berdampak hal buruk terhadap kehidupan kamu ya. Kenapa teman-teman? Ini yang cukup aneh banget ya, karena ketika kamu berusaha untuk berbuat baik ya kepada orang lain, ya dianggap itu hanya sebuah pencitraan ya teman-teman ya, dianggap itu hanya sebuah topeng ya. Jadi memang nggak usah terlalu menunjukkanlah kepada orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu ya, cukup sembunyi-sembunyi sih jika kamu ingin berbuat baik teman-teman ya, karena juga nggak ada artinya, pentingnya juga kamu menunjukkan kepada mereka gitu, karena sebuah keadilan itu akan tetap bersinar ya, emas akan tetap emas, menjadi emas dan akan berkilau teman-teman, dan berbeda jauh mungkin dengan ya besi karat yang tidak akan pernah berkilau dan tidak akan ada harganya, seperti itu ya teman-teman. Jadi harapannya adalah
kamu harus tetap melakukan hal yang terbaik ya. Jangan pernah merasa kamu tuh apa ya teman-teman ya, terasingkan ataupun terkucilkan dari kehidupan-kehidupan yang lain. Tidak ya, sebenarnya kamu masih memiliki Tuhan, kamu masih memiliki yang lain yang bisa akan membuat kamu selalu bersemangat. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.